apa ya kita gabung eh, kelasnya karena udah tidak ada waktu lagi gitu untuk HP, jadinya digabungkan gitu. Kemudian juga ini kan kalian tahu mungkin dari dosen-dosen yang lain, kita dosen-dosen ini sedang akreditasi begitu ya, sedang menyiapkan untuk akreditasi. Jadi sepertinya juga hari ini tidak akan terlalu lama untuk materinya, nanti sisanya bisa kalian belajar mandiri. Nah, karena akreditasi ini ya ini betul sebetulnya untuk kalian-kalian juga, untuk kakak-kakak kelas kalian juga, untuk adik-adik kelas kalian juga. Jadi mohon dimaklumi gitu ya, karena kalau banyak dosen-dosen yang mm, jadi sibuk banget gitu karena memang menguras menguras tenaga sekali untuk akreditasi ini ya. Jadi mohon dimaklumi dulu untuk sekarang sampai semester depan mungkin akan banyak yang sibuk gitu dosen-dosennya gitu ya. Karena kan kalau misalnya sampai tidak terakreditasi gitu kan itu akan berpengaruh juga pada kalian gitu. Kalau misalkan kalian lulus ternyata akreditasinya ke stop gitu, belum 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 lanjut akreditasinya kan itu akan berpengaruh ke kalian juga gitu. Jadi kita sedang memperjuangkan untuk mahasiswa juga begitu ya. Nah, eh, hari ini kita akan membahas mengenai teorema Fermat dan Wilson ya. Nah, untuk Wilson nanti bisa kalian baca aja ya. Nah, yang lebih banyaknya itu tentang teorema Fermat. Jadi, oke, saya share screen ya. Oke, misalkan saya punya ini nih, eh, saya punya kelipatan 4 ya. 4, 8, kemudian 12, 16, 20, 24. Nah, ini eh, jika di modulo 7 ya, di modulo 7 maka dia menjadi 4, 1 ya, kemudian 5, 2, 6, 3. Ya, karena kan eh, kita tahu bahwa ada A kongruen dengan A di modulo M. Gitu berarti 4 akan kongruen dengan 4 di modulo 7 gitu. Nah, eh ada juga misalnya saya punya kelipatan 3 nih. Saya punya kelipatan 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Nah, ini di modulo 8 misalnya ya, di modulo 8. Maka nanti ini akan menjadi modulonya itu akan menjadi 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5. Nah, kalau kalian cermati ya sesuai dengan yang apa? Yang residu terkecil juga ya. Nih, kalau kalian cermati yang ini nih ya, dia akan berurutan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, di modulo 7 nih. Kemudian yang ini juga dia berurutan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ini kan bisa juga dibuat dalam bentuk faktorial ya. 6 faktorial gitu. Ini juga bisa dibuat dalam bentuk 7 faktorial gitu ya. Nah, eh maka ada teorema nih di dalam Fermat ini ya. Ada teorema yang pertama gitu ya. Di sini kita masuk ke teorema Fermat. Jadi teorema Fermat ini sebetulnya eh, ingin melihat lebih banyaknya nantinya akan melihat mengenai bilangan-bilangan prima gitu. Akan melihat mengenai bilangan-bilangan prima untuk menguji apakah eh, suatu bilangan tersebut dia prima atau tidak gitu ya. Oke.
Kita lihat dulu di dalam sini ada teorema yang pertama ya. Jika ini ya, jika A, M itu FVB-nya 1, maka aduh duh, maka residu terkecil dari barisan residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A sampai M-1A ya. Ini nih seperti ini ya. Ini A, ini 2A, 3A gitu ya sampai M-1 sampai 6 kalinya. Ya ini kan A, ini 2A, 3A, 4A gitu ya, 5A, ini 6A. Ini kan berarti M-1. Berarti kan di modulo 7 tuh ya, M-1A. Ya. Adalah adalah suatu permutasi suatu permutasi suatu permutasi dari apa? Dari 1, 2, 3 sampai M-1. Seperti yang tadi saya buat ini. Nih, residu-residu terkecilnya itu adalah suatu permutasinya gitu. Ya. Nah, ini nanti bisa kalian coba buktikan ya untuk apa untuk apa namanya eh untuk penjabaran lebih luasnya gitu ya. Sekarang coba kita lihat dulu ke dalam kasus yang pertama. Ya, kasus pertama misalkan saya punya ini 4 kongruen dengan 4 kan di modulo 7 dari yang tadi ya, dari yang awal ini nih. Ini nih. Nah, dari situ ya. Kemudian saya punya 8 ini kongruen dengan 1 di modulo 7. Lalu saya punya 12 ini kongruen dengan 5 di modulo 7. Kemudian saya punya 16, ini kongruen dengan 2 di modulo 7. Kemudian 20 kongruen dengan 6 di modulo 7. Dan 24 ini kongruen dengan 3 di modulo 7. Oke. Nah, eh berarti kan kalau misalkan kita susun ya, ini ya, bisa disusun seperti ini ya. 4 dikali 8 kali 12 dikali 16 kali 20 dikali 24 ini akan kongruen dengan 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 di modulo 7 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya eh, keluarkan 4 pangkat 6 atau misalnya ini saya urutkan dulu deh ya. Ini saya urutkan atau enggak, jangan-jangan. Ini kan di sini kan ada 4 kali 1, di sini kan ada 4 kali 2, ini kan 4 kali 3. Jadi semua unsurnya itu ada empatnya kan. Nah, berarti dalam kasus ini saya bisa mengeluarkan 4 pangkat 6. Ya, 4 pangkat 6. Maka menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Ini kongruen dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 di modulo 7 gitu. Nah, kita bisa bentuk nih sekarang 4 pangkat 6 dikali dengan 6 faktorial. Ini kongruen juga dengan 6 faktorial di modulo modulo 7 ya. 4 dan 7-nya itu kan tadi kan 4 dan 7 itu adalah FPB-nya kan 1 ya. Berarti bisa kanselasi nih. Berarti kita punya 4
berarti kita punya di sini 4 pangkat 6 ini kongruen dengan 1 di modulo 7. Nah, berlanjutlah dari sini, maka muncullah sebuah teorema yang kedua. Ya, dari sini ada teorema yang kedua. Isinya apa? Oke, kita lihat teorema yang kedua. Nih, teorema isinya adalah jika P suatu bilangan prima dan A, P sama dengan 1, maka A pangkat P min 1 ini kongruen dengan 1 di modulo P. Nah, ini ya tadi salah satu contohnya. Ya, yang ini di atas contoh secara apa? Secara matematiknya gitu ya. Kalau pembuktiannya kan belum ya. Ini contohnya saja. Nah, itu contohnya A, P itu FPB-nya 1 ya. Kemudian A pangkat P min 1 itu akan sama dengan atau kongruen dengan 1 di modulo P gitu. Nah, ini bisa kalian buktikan ya. Oke, coba saya buktikan sedikit ya yang ini. Oke, buktinya. Nah, oke, jadi ambil ya, ambil sebarang bilangan prima P, misalnya gitu ya, dan bilangan bulat dan A bilangan bulat. Ya, sedemikian sehingga A, P-nya itu harus FPB-nya 1. Ya, maka menurut teorema 1, ya, residu terkecilnya itu adalah apa? Residu terkecilnya itu adalah residu terkecil modulo P ya dari A, 2A, 3A sampai M-1A ya. Itu residu terkecilnya adalah mana tadi? Adalah suatu permutasi ya, suatu permutasi. Permutasi 1, 2, 3 sampai P-1. Nah, sehingga hasil kalinya juga akan kongruen ya di modulo P juga. Ya, berarti kita bisa tulis nih A dikali 2A dikali 3A sampai dikali P-1A ini akan kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 dikali sampai P-1 di modulo P. Nah, ya ini berangkat dari yang teorema ke-1 ya. Nah, berarti di sini saya bisa mengeluarkan seperti ini. A, P pangkat min 1. Berarti ininya adalah 1, 2, 3, sampai P min 1. Ya, ini kongruen dengan P min 1 faktorial. Ya, di modulo P. Nah, maka ini juga sama kan. A pangkat P min 1. P min 1, yang ini adalah P min 1 faktorial. Kongruen dengan P min 1 faktorial di modulo P. Ya, karena kita tadi di awal sudah mengambil sembarang bilangan prima ini, jadi sudah pasti A, P-nya itu adalah FPB-nya 1 gitu. Ya, berarti bisa kanselasi. Bisa kanselasi, berarti hasilnya adalah A min 1 kongruen dengan 1 di modulo P. Ya, selesai, sudah terbukti.
gitu ya. Ini untuk pembuktian di eh, teorema yang kedua. Oke, sebentar dulu. Oke, kita coba contohnya ya. Kita coba contoh soalnya. Jadi kalian bisa memanfaatkan, jadi sama seperti kemarin ya, ketika masuk ke dalam soal-soal itu bisa memanfaatkan teorema-teorema yang sudah ada gitu. Ya, contohnya misalkan yang pertama, berapakah berapakah sisa pembagian pembagian 5 pangkat 38 oleh 11 itu ya. Sisa pembagiannya gitu ya. Berarti nah kita harus cari nih untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, biasanya si pangkatnya itu tinggi ya. Pangkatnya itu kadang ada yang sampai 1.000 gitu ya. Ada yang sampai 1.000, ada yang sampai puluhan ribu. Nah, eh, itu memang kalian harus mencoba-coba. Itu harus mencoba untuk bagaimana bisa si pangkatnya itu diperkecil gitu ya. Nah, berdasarkan teorema Fermat yang kedua tadi ya, berdasarkan teorema yang kedua, berdasar teorema 2. Nah, kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. 5 pangkat 10 itu kongruen dengan 1 modulo 11. Ya, 5 dengan 11 kan FPB-nya 1 ya. Berarti kita bisa nyatakan 5 nih. Ya, kita coba aduh. Bentar. Mana ya ininya? Nah, nah bisa seperti ini ya. Arahannya gimana? Ya arahannya nanti akan menuju ke sini gitu. Jadi kita uh, gunakan teorema untuk mengarah pada jawaban soal ya. Kok 5 Bu ya? Karena kan di dalam soalnya kan 5 pangkat 38. Jadi kita mengarah ke situ aja gitu. Ya, idenya seperti itu gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat nih di sini 5 pangkat 38 itu kan kita bisa nyatakan dalam bentuk 5 pangkat 10 dikali 3 ditambah 8. Ya kan? 10 kali 3 30 tambah 8 58. Ya. Berarti kalau dibentuk dalam bentuk apa eh, matematika lain itu bisa dibentuknya gini. 5 pangkat 10 dipangkatkan 3 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. 8 ya ini ya. Gitu ya. Boleh ya seperti itu ya. Nah, berarti di sini kita bisa mencari nih si kekongruenannya. Ya, jadi boleh kita tulis seperti ini. 5 pangkat 38 ini kongruen dengan 5 pangkat 10 kali 3 tambah 8. Ini kongruen dengan nah, di modulo 11. Yang ini kongruen dengan 5 pangkat 10 dipangkatkan 3 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 4 di modulo 11. Ya. Oke. Nah, sekarang kita punya 5 pangkat 10 itu tadi kan 1 nih. Nih, berdasarkan teorema ini. Berarti kita bisa ganti sekarang. Ini 1 dipangkatkan 3. Oke. Lalu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 gampang ya. Maksudnya kecil gitu angkanya. 5 pangkat 2 itu 25. 25 di modulo 11 berapa?
Coba berapa? 25 di modulo 11 berapa? 3 bukan, Bu? Iya, 3. Berarti kita bisa ganti ini dengan 3 pangkat 4 di modulo 11. Oke. 1 pangkat 3 ya udah 1 kan. 3 pangkat 4 itu kan 81 ya. 81 di modulo 11. Nah, ini masih tinggi nih angkanya. 81 di modulo 11 kira-kira jadi berapa? 81 di modulo 11. 4. Oke. Jadi ini adalah sisanya 4 di modulo 11. Nah, berarti ketika ditanyakan berapa sisa pembagiannya adalah 4. Ya. Yang jadi eh, yang jadi tricky itu di sini, di pangkat-pangkatnya gitu. Jadi memang kalian harus banyak latihan mencoba angka-angka ya untuk mendapatkan kalau misalnya pangkatnya besar-besar gitu ya. Oke, nanti kita coba lagi ya untuk beberapa soal latihannya. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Bu, maaf Bu, mau bertanya Bu. Iya, iya. Itu yang 5 pangkat 10 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 pangkat 4 jadi yang bawahnya tuh gimana ya Bu? Tadi saya nggak ngeh di situ. Dari sini ke sini ya. Iya, Oh, iya, oke. Nah, 5 pangkat 10 itu kan berdasar teorema 2. Nih, ini kan dalam modulo 11 nih. Nih, di sini kan P-nya P suatu bilangan prima. Berarti di sini kasusnya P-nya itu adalah 11. Ya, sebentar. Saya ganti warna dulu. P-nya itu kan 11. Kemudian A-nya A, P, A-nya kita ambil 5. Ya, A-nya kita ambil 5. Berarti kan A, P ini FPB-nya 1. Ya, kemudian bisa dibentuk seperti ini, ya. Berarti ini A-nya tadi kan 5. 5 pangkat 10 itu kongruen dengan 1 di modulo 11. Nah, kita punya pegangan ini, ya. Nah, lalu di sini ada muncul 5 pangkat 10. Maka 5 pangkat 10 ini kita bisa ganti dengan 1 gitu. Jadi dia diganti dengan 1. 1 pangkat 3. Tiganya masih ada nih, pangkat 3-nya masih ada. Ya. Nah, hal yang sama juga dengan 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2 itu kan 25. 25 di dalam modulo 11 itu kongruen dengan 3 di modulo 11. Makanya 25 ini saya ganti jadi 3. Ya, pangkat 4-nya masih ada. Gitu. Ya. Semoga bisa dipahami ya. bisa bisa Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke. Oke, kita lanjut ke teorema 3 ya. Di teorema 3 ada apa nih? Teorema 3-nya itu ada jika P suatu bilangan prima, jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P ini kongruen dengan A di modulo P. Itu untuk untuk setiap bilangan bulat A. Nah,
gitu ya. Oke, ini pembuktiannya nanti bisa kalian coba sendiri. Nah, kita coba eh, manfaatkan teorema-teorema yang tadi untuk menyelesaikan soal ini ya. Bentar. Apakah apakah 117 suatu bilangan prima gitu ya. Untuk menjawab ini ya, saya kasih clue dulu ya. Tadinya ini nanti kalian coba dulu sendiri ya. Tapi saya kasih clue. Clue-nya itu kita harus mengambil bilangan bulat positif yang cukup kecil. Ya, misalkan ambil ambil 2. Oke, ambil A-nya sama dengan 2 ya. Ambil A sama dengan 2. Ya, bebas aja. Ini bebas aja. Yang penting jangan terlalu besar aja karena kan nanti perhitungan ya, kita perhitungan itu cari angka-angka yang kecil-kecil aja gitu ya. Nah, ini nantinya berarti kan kita akan arahkan ke sini nih. Ini kan ini adalah P-nya nih. P suatu bilangan prima, apakah ini suatu bilangan prima atau bukan? Berarti kita ambil A-nya sama dengan 2. Berarti nanti kita akan punya 2 pangkat 117 kongruen dengan 2 di modulo 117. Nah, ini yang harus kita buktikan. Ini yang harus kita kerjakan. Apakah 2 pangkat 117 itu sisanya 2? Nah, kalau sisanya 2 berarti betul si 117 bilangan prima. Tapi kalau sisanya bukan 2, berarti dia bukan bilangan prima. Gitu. Paham nggak dari yang diminta di soal? Maaf Bu, bisa diulang lagi nggak? Saya kurang ngerti bagian kurang duanya. Oh, oke. Duanya itu sebetulnya akan mengarah ke sini nih. Kita akan memanfaatkan teorema ini. Ya, kan di dalam soal itu ingin tahu apakah 117 bilangan prima atau bukan. Sedangkan kita punya teorema yang ketiga, di mana kata teorema 3 adalah P suatu bilangan prima. Oke, berarti anggaplah ini benar gitu ya. 117 itu bilangan prima. Oke, kita anggap dia sebagai P. Maka kita dapat buat seperti ini untuk setiap bilangan bulat A. Maka kita harus ambil A kan untuk menjadi teorema 3. Kalau nggak ada A-nya, gimana mau jadi teorema 3-nya? Ya, berarti kita ambil sebarang aja, ambil sebarang. Ya, ambil sebarang nilai aja, ya. Terserah nilainya gitu. Saya mau ambilnya adalah 2. Tuh ya, ambil angka yang kecil-kecil aja. Ya, sebarang. Ambil sebarang A dan A-nya ini harus bilangan bulat. Nah, sekarang kita sudah punya A dan P, maka menurut teorema 3, dia akan menjadi 2 pangkat 117 kongruen dengan 2 di modulo 117. Gitu. Maka ini yang harus kita buktikan. Ya, kalau benar bahwa 2 pangkat 117 ini sisanya 2, berarti dia adalah bilangan prima. Nah, sebetulnya pertanyaannya balik lagi ke sini. Nih, pertanyaannya balik ke contoh sebelumnya. Berapakah sisa pembagiannya? Gitu. Jadi kita ingin lihat sisa pembagiannya tuh berapa. Ya, kalau sisa pembagiannya 2, maka dia 117 ini bisa dikatakan bilangan prim. Gitu. Oke. Coba dulu ya oleh kalian ya. Sama seperti yang ini. Nih, kalian mencari sisanya. Gitu. Dicoba dulu. Ini pangkatnya 117. Ya. Nanti kalau ada yang sudah boleh di share ya, boleh dipresentasikan. Ya. Oke, silahkan ya dicoba dulu.
Ini dilanjut dulu ya. Kalian coba dulu ya. Saya ada perlu dulu sebentar.
Oke, gimana? Ada yang sudah berhasil? Ibu masih bingung. Gimana bingungnya? Cara cara nentuin pangkatnya itu bukan tadi kan ibu udah kita ambil A-nya kan 2 misal. Jadinya kan 2 pangkat 117 kongruen dengan 2 modulo 117. Nah, habis itu tuh langkah selanjutnya tuh gimana? Apakah kita harus mensederhanakan apa modulnya dulu atau gimana ya? Yang pasti kan kita harus cari 2 pangkat berapa gitu kan Bu yang ya yang hasilnya 117 karena yang sudah tadi Ibu jelasin biar kalau yang tadi kan contohnya kayak 5 pangkat 38 kita harus cari 5 pangkat berapa gitu kan. Nah, berarti kalau yang ini sama juga nggak Bu? Kita harus cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 117 terus yang akhirnya tuh nanti pokoknya dapat hasilnya lah gitu Bu. Iya, iya betul. Bingung. Ya betul. Jadi di sini kita memperkecil si pangkatnya gitu. Jadi 2 pangkat diperkecil deh si pangkatnya kayak yang tadi nih 5 pangkat 38 kan tuh pangkatnya kan diperkecil nih jadi 10 kali 3 tambah 8 gitu untuk mempermudah perhitungan gitu. Jadi ini juga sama si 117-nya diperkecilnya gimana gitu agar untuk mempermudah perhitungan gitu. Sama sih prinsipnya sama dengan yang tadi. Nah, mungkin bisa cari idenya gini. Kan ini kan 2 ya. 2 dipangkatkan berapa yang mendekati 117. Nah, kira-kira gitu deh. Kalau 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. Masih jauh tuh. 2 pangkat 6 berapa? Nah, terus kalau 2 pangkat 7 berapa tuh? Coba kalau 2 pangkat 6 berapa sih? 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128, Bu. Nah, berarti lebih dekat ke 128 ya. Lebih dekat 128. Nah, kayaknya kita bisa deh pakai 2 pangkat 7 gitu. Jadi cara-cara mencari idenya seperti itu. Nah, sekarang misalkan kita pakai 2 pangkat 7 nih. Nah, kemudian gimana caranya buat nyampe 117? Gitu si 7 ini. 7 dikali berapa yang mendekati 117? Kalau 7 dikali 10 masih 70 tuh. 7 dikali 15 berapa? 105 ya. 7 dikali 16 gimana? 112. 12. 7 kali 6. Nah, 117. 112 udah deket kan tuh. Berarti ini bisa dikali 16 ya, ditambah dengan 5. Gitu kan? Tuh, bisa. Nah, seperti itu jadi cara-caranya. Ya kemarin kemarin ada di kelas apa ya? Di kelas B apa di kelas A? Kemarin dia itu cepet gitu untuk angka-angka seperti ini gitu. Jadi bisa coba tanyakan gimana triknya gitu untuk dapetin si angka-angka ini sih gitu. Permainan angka sebetulnya ini kan, permainan perkalian penjumlahan gitu ya. Oke, nah berarti kita bisa manfaatkan ini ya, dicoba ya. Oke. Nih, coba saya selesaikan aja deh yang ini ya. Kita bareng-bareng ya. Nah, ini berarti kita bisa buat 2 pangkat 7 dulu deh. Ini kan 2 pangkat 7 dulu ya. Kita bisa buat 2 pangkat 7 itu kan kongruen dengan 128 ya. 128 di modulo 117 ya. Nah, ini kalau diperkecil lagi dia menjadi 11 ya di modulo 117. Oke, kita dapat 2 pangkat 7-nya. Lalu dari sini kan kita ubah menjadi 2 pangkat 7 dikali 16 tambah 5. Ini kongruen dengan 2 di modulo 117. Gitu ya. Salah. Bukan 2 dulu. Kita mencari nilai ininya. Berarti ini 2 pangkat 7 kali 16 tambah 5 di modulo 117. Oke. Nah, sekarang kita proses yang ininya.
Nah, dari sini kita bisa bentuk seperti ini. 2 pangkat 7 ya, dipangkatkan 16 dikali 2 pangkat 5 di modulo 117. Oke, betul ya. Nah, sekarang 2 pangkat 7-nya itu kita ganti dengan ini. Ya, berarti kongruen dengan 11 pangkat 16 dikali 2 pangkat 5 di modulo 117. Gitu. Ya. Nah, sekarang 11 pangkat 16. 11 pangkat 16. Saya mau perkecil nih 11 pangkat 16 itu jadinya 11 pangkat 2 dikalikan 8. Boleh ya? Nah, 11 pangkat 2 itu kan eh 11 pangkat 2 itu kan 121. Nah, 121 dipangkatkan 8. Oke, bisa bentuk seperti itu. Ini dikali 2 pangkat 5 modulo 117. Oke. Nah, 121. 121 di 117. Berapa? 121 di modulo 117 berapa tuh sisanya? 4, Bu. 4, benar. 4 pangkat 8 dikali 2 pangkat 5 di modulo 117. Jadi kalian bisa memperkecilnya dengan cara itu. Gitu ya. Bisa dengan cara 121 di modulo 117 berapa? Atau bisa dengan cara si pangkatnya di eh, di otak-atik gitu. Seperti tadi, pangkat 16 jadi 2 pangkat 8 gitu. 11 pangkat 2 kali 8. Kali pangkat 8. Atau bisa juga coba langsung disambungkan ke modulonya. Karena ini kan deket nih 121 ke 117. Itu kan masih deket-deket, gampang menghitungnya. Ternyata sisanya 4. Berarti ini adalah 121 itu kongruen dengan 4 di modulo 117. Ya. Nah, lanjut lagi. Ini ada 4, ada 2. Nah, berarti kan kita bisa bentuk ya. Berarti kita bisa bentuk 4 pangkat 8 itu sama dengan 2 pangkat 2 pangkat berapa? 11, Bu. Hmm, ya, betul. 2 pangkat 16. Oke, berarti kita bisa bentuk seperti itu. 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 5 modulo 117. Nah, berarti ini bisa kita bentuk menjadi 2 pangkat 21 ya. 21 di modulo 117. Jadi eh, ini mungkin saya menemukan angkanya seperti ini. Tapi kalau kalian menemukan angka yang lain atau yang lebih cepat bisa aja gitu. Ya, boleh aja ya. Nah, kemudian ini kan pangkat 21 nih. Berarti saya bisa ubah jadi 2 pangkat 7 dipangkatkan 3 di modulo 117. Ya kan? Balik lagi nih ke 2 pangkat 7. Tuh, balik lagi ke sini. 2 pangkat 7 itu adalah 11. 11 pangkat 3 di modulo 117. Oke. Nah, 11 pangkat 3, 11 pangkat 3 ini kan bisa diubah menjadi 11 pangkat 2 kali 11. Ya. 11 pangkat 2 ini adalah 121. 121 dikali 11 modulo 117. 121-nya ini kan 4 kan? Tadi kalian udah lakukan. Berarti di sini bisa jadi 4 dikali 11 modulo 117. Nah, 4 kali 11 itu 44. 44 modulo 117 gitu ya. Nah, tidak tidak bisa diapa-apain lagi. Udah selesai. Ya sampai sini. Itu. Ini mau digimanain lagi soalnya, ya. Nah, berarti tadi di awal kita menyatakan bahwa 2 pangkat 117 itu kongruen dengan 2. Padahal dia itu kongruennya dengan 44. Ya. Berarti pemisalan kita ini salah. Itu berarti kesimpulannya 117 itu bukan bilangan prima. Gitu. Oke, silahkan yang mau bertanya. Bu, saya mau nanya, Bu. Itu kan Ya, eh,
ngebuktiinnya dari dua pangkat itu ya. Apa namanya yang teorem itu? Kalau ngebuktiinnya pakai yang lain gak, Bu? Jadi sebenarnya kan emang ketahuan kalau 117 itu bukan bilangan prima. Dan jadi saya ngebuktiinnya Hmm. modulonya saya rubah gitu, Bu. Kan 117 itu, kan kalau nggak salah tuh ada teorema yang 100 modulonya bisa jadi dua gitu. Kalau misalnya ini kan 117. 117 kan Mm-mm. 9 kali 13. Jadi bisa dua pangkat 117 modulo Oh, 9 sama dua pangkat 117 modulo 13. Nanti dihitung sisa-sisanya. Nah, itu nah, gimana, Bu? itu baru ada di teorema selanjutnya. Oh, Ada teorema yang keempat itu. Bisa, oke, itu bisa Bu. dipakai ya. Jadi ini tadi tuh kenapa saya pakai ini karena biar menunjukkan aja bahwa si teorema 3 ini tuh kepake gitu ya. Nah, lanjutan dari situ seperti yang tadi kamu bilang, ada teorema lanjutan di teorema keempat ya. Oke, nanti kita bahas ya. Yang ini dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lihat ke teorema yang keempat ya. Teorema keempat gimana isinya? Nah, teorema 4, jika ya P dan Q adalah bilangan prima, hmm, ya, yang berlainan, nah, sedemikian sehingga A pangkat P ini kongruen dengan A modulo Q gitu, kemudian dan A pangkat Q kongruen dengan A modulo P, maka ya A pangkat PQ ini kongruen dengan A modulo PQ. Nah, ini kan kayak gini kan tadi kan kamu diubahnya 117 itu berapa kali berapa gitu. Nah, bisa seperti itu gitu. Atau bisa juga kalau misalnya di dalam soal itu bisa memanfaatkan teorema-teorema yang lain, silahkan aja gitu, dimanfaatkan aja ya. Jadi untuk mengerjakan satu soal itu tidak terfokus pada teorema yang ini aja gitu ya. Bisa di-compare dengan teorema-teorema yang lain gitu ya untuk pengerjaan-pengerjaan soalnya. Oke. Saya dapatnya 11 bukan 33. 11. Oke, gimana ya? Bukan 44 mungkin ya. Oke. Harusnya oke, coba lihat ya sebentar. Kita cek dulu ini 2 kali 10. 2 pangkat 10. 10 kali 10 100. 100 tambah 17. Oke. Eh bisa ya harusnya. 2 pangkat tar dulu. Ini 2 pangkat 10 kongruen dengan 1 di modulo 117 dari mana nih? 2 pangkat 10 itu berapa? 2 pangkat 10 1024, Bu. Nah, itu dia di sini nih berarti gapnya. 2 pangkat 10 itu kan 1024. Apakah 1024 di modulo 117 jadi 1 nggak? Bisa diperkecil lagi nggak? Ini coba kalian. Oh iya, oke. 2 pangkat 10 tidak bisa langsung 1 modulo 117. Iya, nggak bisa. Ya. Jadi hati-hati ya. Itu ya. Di situ gapnya ya. Dicoba lagi. Ya, tapi
Tapi apa namanya tadi ide untuk 2 pangkat 10 itu boleh ya. Mana ya tadi? Ini kalian nggak ini ya? Oh, ini di message private ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman kalian tadi itu mencoba menggunakan 2 pangkat 10 dikali 10 tambah 10 tambah 7 gitu. Jadi 2 pangkat 10 dikali 10 tambah 10 tambah 7 gitu ya. Nah, ide ini boleh digunakan ya karena kan ini nanti balik ke 2 pangkat 117 ya. Cuma nanti ke bawahnya aja ini yang masih ada yang salah-salah gitu ya. Harusnya isinya sama sih, sisanya harusnya sama 44 gitu. Nanti dicoba lagi ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya soal ini. Nah, ini ada beberapa soal ya. Nah, di teorema Fermat itu ya, di teorema Fermat itu hanya ini aja teoremanya. Hanya ada 4 teorema ya. Hanya ada 4 teorema. Nah, jadi nanti kalian bisa menambahkan dengan teorema-teorema yang sebelumnya ya. Nah, lalu ini sekarang saya ada beberapa soal, ini bisa kalian coba ya. Yang pertama ini nih, ini soal yang pertama, terus soal yang kedua 10 ini kongruen dengan 1 di modulo 341 sama ya, ini beririsan dengan ini 1 dengan 2 ya. Coba manfaatkan teorema-teorema yang lain, bukan teorema yang maksudnya teorema Fermat yang pertama. Bentar, teorema Fermat yang pertama tuh bentar mana ya? Teorema Fermat kedua, sorry. Teorema Fermat yang kedua, teorema 2 ya. Tanpa menggunakan teorema 2. Teorema 2 tunjukkan ini gitu ya. Satu soal lagi sebentar. Yang ketiga, tentukan sisa pembagian 13 pangkat 13 oleh 17. Oke, 3 soal aja untuk kalian coba masing-masing ya. Ini tidak dikumpulkan, tapi silahkan kalian coba saja untuk kerja mandiri ya. Sekarang masih ada waktu kan ya, kita sampai 11.40 ya, masih ada waktu kurang lebih 25 menit ya. Silahkan kalian coba kerjakan ini gitu. Mumpung masih ada waktu, jadi bisa sekalian diskusi dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian saya mau bahas UAS dulu sebentar. Nah, untuk UAS kalian boleh membawa cheat sheet ya, boleh membawa catatan 1 lembar HVS. Ya, silahkan bawa catatan 1 lembar HVS. Kemudian materinya dari yang setelah UTS sampai yang hari ini. Lalu tidak boleh membawa kalkulator. Jadi hanya dari catatan aja gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini ataupun terkait dengan UAS-nya? Sudah jelas, Bu. Oke. Ini UAS-nya kita di minggu kedua ya?
Betul, Bus. H-1 sebelum Natal. Iya loh, saya juga kaget. Kirain 24 tuh biasanya kan libur ya. 24 itu biasanya Nah, itu dia. libur. Nggak tahu deh kalau misalkan mau pindah, ruangannya gimana gitu. Kalau mau di minggu pertama juga gimana gitu. Bingung saya juga. Terus juga kan pengawasnya nanti kan jadi harus cari ruangan dan harus cari pengawas gitu. Jadi agak susah sih kalau misalkan memang mau dipindah juga gitu ya. Jadi ya udahlah ikutin jadwal aja ya. Kalau misalkan dari pemerintah nanti ada himbauan untuk libur ya nanti mungkin akan direvisi jadwalnya mungkin oleh Mas Bani ya. Nanti kita lihat aja ke depannya gimana. Jadi untuk sekarang disesuaikan aja dulu dengan jadwal yang sudah keluar gitu ya. Oke, kalau begitu untuk hari ini saya stop share dulu. Ya. Baik, kalau begitu silahkan lanjutkan dengan tadi ya, soal-soal yang tadi silahkan dicoba dikerjakan. Pertemuan dengan saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.